Bila mana suatu bangsa ini sudah bisa menyatu kepada Bhinneka Tunggal Ika, dia sudah merasakan persatuan dan kesatuan yang tanpa ada perbedaan dalam jiwanya, bukan dalam sifat manusianya, dalam jiwanya, pasti dia tidak akan melakukan perbedaan dan tidak akan membeda-bedakan dan tidak akan menyudut-nyudutkan sudut pandang, sudut pendengaran kepada siapapun dan apapun di dunia ini. Itu adalah kunci suatu kesejahteraan. Jadi ukuran suatu kesejahteraan untuk mencapai kebenaran yang sesungguhnya ini bukan diukurkan seberapa banyak materi atau harta. Salam rahayu dumateng para sedulur sedaya, khususing para leluhur lan dumateng para sedaya sedulur bumi pertiwi Nusantara lan sekabehing alam. Rahayu, rahayu, rahayu. Wonten pertanyaan saking kanca-kanca kemriku mengenai kedudukan suatu kebenaran yang mungkin selama ini jarang untuk pembahasannya suatu kebenaran itu seperti apa dan bagaimana geraknya suatu kebenaran dan fungsi kebenaran yang sebagaimana seseorang ataupun dari kita banyak yang tidak mengerti dari kebenaran tersebut. Oleh karena itu, kita berusaha untuk menjelaskan, memberi ilustrasi. Sebenarnya memang kalau menurut saya sendiri, suatu kebenaran itu tidak bisa dijelaskan dan tidak bisa diwujudkan dalam bentuk dan penjelasan apapun, itu menurut saya. Tapi saya berusaha menggunakan bahasa ini atau membahasakan ataupun mengilustrasikan supaya ilustrasi atau bahasa kita saat ini bisa diterima oleh teman-teman ataupun bagi kita yang ingin mengenal bentuk dari wujud suatu kebenaran itu tersebut, yang memang selama ini mungkin hanya kita membicarakan kebenaran-kebenaran dan kita menceritakan dari kebenaran seseorang dan kita ceritakan lagi sampai kita mungkin tidak tahu cara menggunakan kebenaran tersebut dan memfungsikan suatu kebenaran tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Di saat kita belum melihat kebenaran tersebut dan merasa ataupun menyatukan kebenaran dari segi pengetahuan kita untuk kehidupan sehari-hari, mungkin kebenaran tersebut belum dianggap sempurna, menurut saya. Banyak dari kita di keadaan masa kini itu terlalu banyak berbicara dengan kebenaran, tapi untuk arah pembicaraan tersebut bisa diterima oleh pendengar, itu pun untuk merasuk ke dalam jiwa seseorang itu sangat sulit, dikarenakan banyak faktor. Mungkin kebenaran tersebut sangat sulit dijelaskan ataupun sangat sulit untuk diterima, dan mereka menggunakan kebenaran dengan dai ataupun dengan bahasa yang mereka jalani sendiri. Tapi untuk saat ini saya berusaha untuk
siapapun dari kita semua mengenal kebenaran itu seperti apa dan bagaimana cara kita untuk menyatu dan menggunakan kebenaran tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita kembali kepada peranatan keadaan diri kita sendiri sebelum kita mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Dan di tanah Jawa ada suatu ajaran pada masa lalu ataupun dari leluhur ataupun nenek moyang itu yang memiliki suatu bentuk ajaran di mana ajaran tersebut ingin mencapai tujuan kepada keesaan ataupun penciptaan, yaitu yang maha pencipta Tuhan itu sendiri. Bisa disebut ajaran kapitayan ataupun ajaran budi ataupun perbuatan. Jadi suatu kebenaran tersebut sudah tidak berwujud suatu ilustrasi bahasa ataupun bentuk suatu cerita, tapi sudah membentuk suatu kepribadian atau perbuatan seseorang itu sendiri, lebih kepada perbuatan seseorang itu sendiri di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maksud saya tadi untuk membicarakan kenapa suatu kebenaran yang sesungguhnya ini tidak bisa diucapkan ataupun tidak bisa dijelaskan menggunakan sekedar bahasa, bila mana bahasa tersebut tidak bisa menyentuh kejiwaan atau roh dari seseorang itu. Memang bahasa saya ini mungkin untuk kita yang mulai melangkah mengenal kebenaran yang sesungguhnya, mungkin kelihatan bahasa ini sulit ya, atau muter-muter. Tapi sebenarnya karena selama ini memang sangat sulit untuk bisa kita terima dengan akal pikiran yang biasa. Pendengaran yang sekedar biasa. Nah, penglihatan yang sekedar melihat biasa. Nah, mengucapkan hanya sekedar mengucap biasa. Nah, oleh karena itu konten ini mulai kita buat dan mulai kita ajak teman-teman, contohnya dari Mas kita yang dari Tulungagung, Karangsono, Klaten ya. Klaten. Parengasmo Pak sinten nggih? Pak Sakwat nggih. Mungkin anggene kita belajar bareng-bareng ataupun kita belajar bersama-sama. Ini untuk kita mengasah ketajaman atau mengasah kejiwaan kita untuk mengenal jiwa kita sendiri, cara untuk menyerap suatu kebenaran yang dimana kebenaran tersebut tidak mungkin hanya sekedar bisa diterima oleh akal pikiran dan juga sekedar sudut pandang dan hanya sekilas suatu pendengaran dan perasaan semata. Mungkin dari konten-konten kemarin banyak kita menggunakan terlalu bahasa Jawa. Kenapa? Karena saya bagi orang Jawa sendiri tidak ingin menenggelamkan bahasa saya. Dan saya ingin mengutarakan dengan bahasa saya, bahasa orang Jawa, untuk bagaimana kita sebagai orang Jawa merasa bangga di mana kita sebenarnya mempunyai suatu ajaran dari peninggalan para leluhur yang sebenarnya itu ajaran tersebut sudah tenggelam lama, dan saking lamanya, terlalu lamanya ajaran tersebut, kita sebagai orang Jawa terlalu mencampur adukan untuk menjelaskan ajaran kita menggunakan bahasa-bahasa dari negara-negara lain, ibaratnya seperti itu.
Dan kita berusaha membicarakan suatu kebenaran dengan bahasa-bahasa negara-negara lain. Sedangkan kita dari para leluhur ini sudah memiliki pemahaman suatu kebenaran hidup yang sesungguhnya yang dimiliki oleh pribumi Indonesia ataupun Nusantara. Kebenaran tersebut sebenarnya tidak meliputi hanya sekedar diri kita sendiri dan suatu golongan ataupun bentuk kelompok, tapi kebenaran tersebut lebih memiliki sifat luas, dan keluasan tersebut tanpa bisa dibatasi oleh hal apapun. Itu sesungguhnya memang itu sifat keluasan suatu kebenaran. Nah, banyak dari kita ini mungkin sangat sulit untuk menyerap kebenaran karena kita menampung pemahaman tersebut dari apa yang kita lihat dengan pola pikir, dan pemikiran tersebut masih terbatas. Dan kadang kita masih sulit menerima kebenaran dengan penglihatan kita, karena pandangan kita masih banyak sudut-sudut, yang sudut-sudut tersebut masih bisa membatasi kebenaran yang utuh dan yang sesungguhnya. Begitu juga apa yang kita dengar dari apapun yang kita dengar, ini masih sulit juga untuk bisa kita terima dengan kebenaran yang sesungguhnya, karena kita masih mempunyai pendengaran yang terbatas. Nah, oleh karena itu, sebelum kita melangkah untuk lebih jauh mengenal apa itu kebenaran dan fungsi apakah kebenaran untuk diri kita dan untuk semesta, untuk dunia, ataupun untuk Indonesia ataupun bangsa ini di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan keadaan negara dunia yang saat ini. Apa fungsinya? Daripada itu, kita mengenalkan dulu cara kita menerima kebenaran tidak menggunakan akal pikiran, sudut pandang, sudut pendengaran, sudut pembicaraan, ataupun sudut sekedar kita merasa, kan itu. Karena inti dari penglihatan itu ada intinya penglihatan, ada inti dari suatu pendengaran, ada inti suatu pola pikir yang seharusnya pola pikir itu menghentikan daya pikirnya untuk menuju pemahaman suatu kebenaran yang sifatnya tidak terbatas. Oleh karena itu, banyak dari kita menerima keadaan-keadaan tidak mampu untuk menerima dari suatu kenyataan yang tidak seperti harapannya. Kadang pola pikir kita tidak mampu menerima. Alasannya apa? Alasannya kita belum bisa memahami suatu kebenaran tersebut, tidak hanya seharusnya menggunakan pola pikir. Oleh itu, lalu dengan apa? Mari kita pahami bersama-sama kedudukan manusia itu apa, dan apa tugas bagi manusia, dan apa tugas bagi kita semua. Gitu. Sebenarnya setiap manusia ini mempunyai kedudukan sama, dan kesamaan itu tidak akan pernah terlihat sempurna bila mana kita masih menggunakan pola pikir yang pasti berbeda, sudut pandang yang pasti mempunyai daya tafsir dan perbedaan sendiri-sendiri, dan pendengaran yang juga masih terbatas, seperti halnya sudut penglihatan kita. Kan itu. Perasaan seseorang bisa menyimpulkan perasaan yang macam-macam, juga bisa merasa benar sendiri. Oleh karena itu, kita mengenali apa itu kebenaran. Dan kebenaran tersebut harus benar-benar ada di setiap diri kita semuanya. Dan kalaupun itu sebenarnya kita itu sudah ada kebenaran, bagaimana kebenaran yang ada pada diri kita itu bisa berguna dan bisa berwujud
suatu kebenaran yang nyata di dalam perbuatan sehari-hari, kan itu. Oleh karena itu, sebelum kebenaran itu berwujud aktivitas atau suatu keputusan, yang kadang kalau kita mungkin tidak mengerti atau kurang tahu apa itu kebenaran, kadang kita menganggap pola pikir kita, perasaan kita sebagai kebenaran tersebut, atau pola pikir kita menjadi dasar terjadinya suatu keputusan, entah itu keputusan apapun dalam kehidupan sehari-hari. Dan setiap keputusan sebelum kita lakukan dan setelah kita lakukan pasti itu berdampak, kan itu. Dan berdampak itu akan berdampak kepada diri kita sendiri, orang sekitar kita, dan bahkan berdampak kepada orang lain. Oleh karena itu kita mengenal sebelum terjadinya kita menentukan keputusan di dalam keputusan apapun di dunia ini yang akhirnya akan berdampak kepada diri kita sendiri, kita harus mengenal kebenaran itu seperti apa. Kebenaran kata lain dari kehidupan. Kebenaran kata lain dari keluasan. Kebenaran kata lain dari tanpa batas. Dan yang tanpa batas itu adalah maha kebenaran itu sendiri. Dan apa yang ada di dalam diri kita, mungkin penglihatan kita terbatas, tubuh raga kita juga terbatas. Tapi perlu kita ketahui dan saudara-saudara ketahui, jiwa tidak terbatas. Jiwa bisa kapan datang, dia bisa wujud di dunia ini, dan kapan dia akan pergi. Disitulah ada jiwa. Dan saat ini, di saat jiwa itu sendiri tidak bisa dijadikan penyerapan suatu kebenaran atau penglihatan suatu kebenaran, dan kita hanya melihat dengan penglihatan mata, mendengar dengan pendengaran telinga, berpikir dengan pemikiran kepala, berbicara dengan hanya menggunakan lisan ataupun ucapan, hidup hanya menggunakan hidung, karena kita makhluk hidup, manusia hidup. Karena jiwa kita bukan bernafas menggunakan hidung, kan itu kan. Karena apa? Kesempurnaan jiwa bukan terletak pada bentuk raga seseorang. Oleh karena itu banyak kenapa di dunia ini ada orang yang bermacam-macam, diciptakan bermacam-macam, beraneka ragam di dunia ini, dengan kekurangan kelebihan dari sudut pandang kita melihat. Tapi sebenarnya kebenaran tersebut bukan dari sudut pandang kita melihat. Kalau kita menerima dari segi sudut pandang penglihatan kita, mungkin kita pasti kita akan menemukan suatu perbedaan. Kekurangan dia memiliki kekurangan ini, mempunyai kelebihan itu, dan itu pasti menjadikan suatu hal yang berbeda akan nampak berbeda. Oleh karena itu, kita mengajak arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Maksud dari Bhinneka Tunggal Ika, kalau menurut saya, ini bukan sekedar Indonesia, tapi lebih luas daripada Indonesia itu sendiri. Kalau mungkin diartikan berbeda-beda tetap satu, itu menurut saya adalah mutlak kebenaran suatu semesta. Jadi bukan perbedaan itu mereka yang ada di mana yang berbeda tempat ataupun wilayah. Nah, entah itu ada di Amerika, entah itu ada di Indonesia, entah itu ada di manapun. Karena apa? Mari kita membicarakan suatu kebenaran yang mungkin selama ini kita tidak menyadari, hanya kita membahas rasa. Ini cara kita mengenali dulu. Mungkin di Indonesia
kita merasakan ataupun kita ingin menyentuh gula dan kita masukkan kepada mulut kita, akan terasa manis. Pasti seluruh dunia, bila mana seseorang itu sehat, dia akan menggunakan rasa yang sama, cuman perbedaannya hanya di bahasa. Begitupun kita ingin menyentuh lidah kita garam, rasanya juga sama, perbedaannya hanya tempat, wilayah yang berbeda dan bahasanya yang berbeda. Begitu juga bagaimana seseorang itu bisa membedakan, perbedaan itu nyata. Sedangkan pada ukuran rasa, ini tidak ada perbedaan. Berarti perbedaan itu hanyalah ada pada keterbatasan dan sudut pandang. Maka daripada itu, kita mengawali sebagai generasi bangsa yang ingin menunjukkan kesatuan dan persatuan dengan media kebenaran tersebut. Walaupun kebenaran tidak bisa dimediakan, ini juga media suatu kebenaran. Bukan wujud kebenaran, tapi media kebenaran supaya bangsa tersebut memiliki nilai-nilai dari media kebenaran tersebut, supaya ilustrasi ini, ilustrasi bentuk wujud ini bisa dikenali oleh pemahaman jiwa dan bisa menjadi kejiwaan bagi seluruh bangsa, khususnya Indonesia. Bila mana suatu bangsa ini sudah bisa menyatu kepada Bhinneka Tunggal Ika, dia sudah merasakan persatuan dan kesatuan yang tanpa ada perbedaan dalam jiwanya, bukan dalam sifat manusianya, dalam jiwanya, dan tidak akan membeda-bedakan dan tidak akan menyudut-nyudutkan sudut pandang, sudut pendengaran kepada siapapun dan apapun di dunia ini. Itu adalah kunci suatu kesejahteraan. Jadi ukuran suatu kesejahteraan untuk mencapai kebenaran yang sesungguhnya, ini bukan diukurkan seberapa banyak materi atau harta. Karena apa? Ukuran dari segi kesejahteraan adalah bagaimana seseorang bisa menyambut segala sesuatu. Oleh karena itu, kebenaran yang tanpa batas, sebenarnya ada cara bagaimana kita bisa menerima kebenaran yang tanpa batas menggunakan jiwa. Dan masalah yang tanpa batas dan keadaan yang sering berganti yang tanpa batas, itu hanya bisa diterima dengan yang tanpa batas. Kalau kita menerima dengan batasan, sedangkan kebenaran sendiri datang tanpa batas, pasti keterbatasan kita akan menjadi masalah buat diri kita sendiri. Mari kita bersama-sama untuk membuka diri seluas-luasnya dan saling melihat persamaan-persamaan jiwa Tuhan yang bersemayam kepada seluruh perbedaan yang mungkin kita anggap berbeda, ke seluruh makhluk, ke seluruh alam, dengan cara kita menghargai sesama, karena kita melihat jiwa dari Sang Maha Jiwa itu sendiri. Walaupun mungkin mereka tidak menyadari atau belum menyadari, ada jiwa Tuhan di setiap makhluk-makhluk dan di setiap ciptaan-ciptaan. Kita menghargai. Oleh karena itu, kebanyakan dari dulu leluhur kita itu menghargai alam, menghargai apapun yang wujud di dunia ini. Kita juga bersyukur kepada alam. Kita juga bersyukur kepada semesta yang dia memberikan air, angin, apapun yang berfungsi. Dia juga ciptaan. Dia juga tidak makan nasi. Kita yang memakan nasi dari alam. Jadi kita sesama makhluk Tuhan ingin menghargai
kebenaran alam yang sudah tercipta, dan kita juga tercipta di alam ini, dan saling sinergi dan saling menggunakan kebersamaan hidup, beriringan hidup di dalam bentuk perbedaan, biar terwujud Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, mari kita belajar tidak terlalu berpedomkan kepada logika untuk mencapai suatu keesaan, kejiwaan yang tunggal itu sendiri. Jiwa mungkin bisa berbeda-beda, seperti halnya kita semua. Jiwa dalam kehidupan itu sendiri memiliki keluasan. Dan Tuhan juga memiliki keluasan yang tanpa batas. Bila jiwa kita tidak bisa meluaskan pola pikir kita, sudut pandang kita, pendengaran kita, ucapan kita, pemahaman kita, kita akan menjadi manusia yang terbatas. Dan keterbatasan itu akan membelenggu diri kita sendiri dan akan membelenggu dunia ini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk meluaskan diri dan saling membuka diri, saling menambah pengetahuan kita dari segi memahami suatu kebenaran itu seperti apa, dan bisa berfungsi dalam kehidupan sehari-hari, tidak membuang sampah ke sungai, tidak buang sampah sembarangan. Karena apa? Di dunia ini adalah jiwa-jiwa ciptaan Tuhan itu sendiri yang berbentuk dan berwujud beraneka ragam makhluk yang jiwanya sama seperti halnya jiwa diri kita. Itu. Supaya apa? Supaya semuanya itu saling terkait, bisa bekerja sama, bisa hangayomi, baru kita akan mewujudkan, kalau bahasa orang Jawa, yang dinamakan kita adalah persatuan dari alam semesta, dan kitalah penjaga alam semesta ini. Baru kita disebut bisa memayu hayuning bawono. Kita semua yang harus bertanggung jawab di dunia ini. Kita tidak bisa untuk menunjuk siapa yang harus bertanggung jawab di dunia ini. Kita adalah penanggung jawab diri kita sendiri, penanggung jawab kehidupan kita sehari-hari, penanggung jawab dunia kita. Dan itu sebagai tugas kita sebagai manusia yang sesungguhnya utuh, memiliki jiwa dan ketuhanan yang sempurna. Terima kasih. Sementara seperti itu, kita sambung kepada channel dan episode selanjutnya. Terima kasih teman-teman semuanya. Pak Sakwat dari Tulungagung, dari Desa Karangsono, Klaten. Matur suwun Pak Sakwat, rahayu.